Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk bermajelis ilmu, dan kita akan membicarakan atau menyampaikan materi dengan tema tanda-tanda orang beriman atau tanda-tanda hati yang masih memiliki iman yang baik. Disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau mendengar nama Allah itu seneng gitu. Kayak dulu misalnya kita masih muda itu, dengar namanya istri kita itu sengkring, kangen ya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah nambah imannya. Contoh misal ningali medsos metu murotal niki nek orang beriman mandek sik nganti rampung isine apa. Nek imane masalah langsung digeser. Begitu metu dangdutan malah kuwi tonton suwe. Ya, artinya kita mengkoreksi diri kita sendiri, Pak. Tidak kemudian kita mengkoreksi si A si B, tidak. Kita mengkoreksi diri kita. Kita di mana posisi kita? Apakah kita termasuk yang kalau ketemu majelis di medsos lah misal, kadang saya enten potongan dakwah ngoten niku to, kita skip. Begitu enten potongan gosip, walah si A nyritake si B suwi kayak bahkan sampai setengah jam, sak jam mboten geser. Nah, maka ini menjadi PR kita semuanya. Dan ini menjadi pertanda di mana iman kita. Kalau kita menjadi yang pertama tadi, insya Allah iman kita aman. Yang kedua, bahaya. Makanya diperlukan dzikir, wirid, istighfar yang banyak untuk mengembalikan agar kecondongan hati kita itu kepada yang baik, bukan yang buruk. Dan nanti ini berlaku sampai hari kita mati, Pak. Kalau iman kita bermasalah itu kita ngucap la ilaha illallah itu susah, berat, ongel, mungkin perlu perjuangan atau mungkin perlu diwacake Yasin sih, itu baru bisa ilatnya itu lentur gitu. Makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya dia bertawakal. Sehingga orang kalau imannya benar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika orang itu imannya benar, maka dia akan bertawakal hanya kepada Allah. Dia tidak akan nyari pesugihan. Tapi kalau udah imannya nggak benar, lagi ikhtiar sedilu aja nggak mau, akhirnya terus sebelah pesugihannya kesuwen. Sehingga nanti begitu ngeliat pesugihan dipersyaratkan zina, ya dia berzina, gunung kemukus. Dipersyaratkan beleh uang, materi uang, dilakoni, gunung kawi. Dan berbagai macam metode, gitu. Sehingga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayah wasofatil mu'minina haqqan bisalasi sifatin. Ayat ini mensifati orang beriman dengan 3. Yang pertama, wajalul qalbi inda dzikrillah. Hatinya itu akan bergetar kalau menyebut nama Allah. Makanya dia senang zikir, bukan senang nyanyi. Termasuk tadi nyekrol tadi, ketika ketemu dakwah dia berhenti, ketemu gosip dilewati. Tapi nek terbalik kita, ketemu selain dakwah, selain Quran kita justru lama menikmati, tapi begitu ketemu Quran kita singgati, berarti iman kita masalah. Gitu. Kita introspeksi masing-masing aja. Kemudian wahwa khasiyatun taba'asu ala ta'ah. Dia punya hati begitu karena dia itu takut kepada Allah. Sampai nanti itu ada orang yang tidak punya ilmu tapi punya rasa takut yang besar, dan dengan sebab itu Allah ampunkan. Neng jenengan tidak boleh melu-melu, soalnya kondisinya dia tidak punya ilmunya. Jadi dia punya dosa yang banyak. Dan dia ngomong sama putranya, di dalam hadis itu dikatakan, le, engko nek Pak mati, Pak jalan. Obongan. Engko turahane obongan kuwi deploken.
Nek wis dadi awu gawanen nang tebing pinggir laut. Nek enek angin sawurna. Terus ngenteni angin mboten langsung disawurke. Mobil mabur adoh. Kalau nek mau ditibakkan di bawah ngisor. Walaupun di bawah ngisor ya di bawah laut, tapi niki maksudnya tambah adoh. Putranya bertanya, "Lah ngopo Pak? Ini enten napa kok ngoten?" Ben Gusti Allah ra iso ngumpul iki ngene. Makanya nanti menjadi dalil tentang pertanyaan sebagian orang. Kalau orang yang mati di kuburan ada tulang sulbinya yang nanti jadi bangkit karena dikasih hujan. Hujan itu nanti tumbuh tukul manusia-manusia, bagaimana dengan yang mati kopong, bagaimana yang mati di lautan, bagaimana yang mati ketimpa lahar segala macam. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Niku jawabane nggih. Terus tidak harus ya dikubur lalu nanti itu yang bisa dibangkitkan iso diawur-awur nanti terus gak iso, bukan. Makanya orang ini dibangkitkan di hari kiamat kalau dihadapkan pada Allah dan Allah bertanya, "Kok nglakoni ngono apa to, Mas?" "Pak." Dia pun menjawab, "Saya takut akan datangnya hari ini di mana saya menghadap engkau dengan membawa dosa. Sedangkan saya sendiri merasa dosa saya itu sangat banyak." Maka kemudian Allah menjawab dalam hadis itu bahwasanya karena kamu punya rasa takut itu maka tak ampuni. Nah, niki mboten tinggi contoh. Mergone pada waktu itu mungkin ilmu belum nyampe sama yang bersangkutan. Adapun kita sudah tahu nek orang muslim meninggal itu harus dikuburkan bukan dibakar, maka kita tidak boleh membakar. Nggih. Nah, yang kita ambil pelajarannya rasa takut itu loh. Makanya nanti Nabi SAW itu pernah didatangi Jibril, ditanya iman itu apa, Islam apa, ihsan itu apa. Saya pernah jelaskan di sini. Nabi mengatakan kepada Jibril, "Anta budullah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang namanya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah, nek enggak kelihatan, yakinlah Allah itu melihat kamu. Nah, sehingga ketika kita itu melampah ke sini, ke masjid, melampah ke pasar, melampah kemanapun, kita itu harusnya membayangkan Allah itu sedang mengawasi kita. Oke loh, Pak Ngato ngenteni di masjid. Oke loh, Pak Seno engko arep moro ngene tanggane ngurusan apa kae. Hapus-hapus ora kae. Nah, gitu. Oh kae bakul kae sing dodol. Nah, kita tuh harus merasa gitu. Apakah kita itu sedang ibadah atau kan sedang muamalah? Maka perasaan kita itu harus perasaan yang hadir kalau kita selalu diawasi ya. Di situ nanti muncul namanya khosyah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ciri yang pertama. Wasaniyah, yang kedua ziyadatul iman inda sama Quran. Iman itu bertambah kalau mendengarkan Quran. Maka kalau kita mendengar Quran kok anyel, kira mau Quran kok ya mau anyel rampung. Nah, maka di situ iman kita masalah. Saya ada kenalan itu pernah nanya ke saya, "Mas, aku tahu mulih mancing setengah telu awan Mas. Gak setengah telu esok. Enggak, Pak. Setengah telu esok. Mancing kok setengah telu esok. Terus piye? Terus Esteh. Setengah telu esok. Terus tekan ngomah ya aku ndelok bojoku lagi tahajud. Ngono ndonga karo nangis-nangis. Talokke masa nangis mbok anu. Harus kok sanjang. Lah kowe iku sing goblok ya, bojo apik wae mbok seneni. Oh jenenge wong salat tahajud nganti nangis itu berarti dia masih punya iman. Kudune kowe tekok nangisi apa lek nangisi kowe jawabane mergone jam yang ngono lagi mulih mancing gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sini dikatakan iman kita itu baik kalau kita masih mau mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan Quran tidak mau, otomatis pengajian tidak mau, membacanya otomatis tidak mau. Makanya urutannya mulailah senang untuk mendengar Quran. Karena Quran sama dangdutan itu tidak bisa ketemu, mesti pisah. Koyok banyu karo minyak gitu kan. Kalau ada dakwahnya di rumah. Weh. Maka yang saya tahu kata niku. Sehingga Bapak Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dalilun ala annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Kemudian wasalisatu tawakkalu 'ala Allahi wahdah. Yang ketiga, akhirnya ketika dia sudah imani benar, maka dia siap bertawakal kepada Allah.
Tapi tawakal yang benar. Nanti ada orang sing wah aku tawakal kok gak kerja. Aku rezeki sono sing ngatur. Nah terus aku kan teko dhewe tak gitu. Tapi mengatakan bertawakallah haqqa tawakkuli. Bertawakallah dengan sebenar-benar tawakal, kayak atoir, kayak burung. Yaghdu himason, dia keluar dengan perutnya yang kosong. Wa yuradu bitonan, dan dia kembali dengan perut yang kenyang. Nah keluar ini kan burung ini gak cuma nyanyi-nyanyi joget-jogetan wet kan. Dia mesti kan kayak panganan dicari. Di sini nggak ada pindah kan gitu. Maka filosofinya adalah ketika jenengan kemudian mau bertawakal, ikhtiarlah dulu. Sehingga nanti dalam kisah Musa alaihissalam, Allah mampu membelah lautan tanpa Musa mengetukkan tongkatnya nih, anggap tongkatnya. Tanpa ditutuk tongkat ini, laut bisa Allah belah, sangat mungkin. Tapi kenapa Allah menginginkan Musa menutuk tongkat? Ulama menjelaskan agar manusia mengambil ibrah. Nek kowe butuh pertolongan yang besar, ikhtiaro senajan sithik ning bar kuwi tawakal sing gedhe. Tanpa ada ikhtiarmu, maka pertolongan Allah susah untuk datang. Bukan Allah tidak mampu, Allah tidak mau memberikan pertolongan tanpa ikhtiar. Makanya nanti ada pendakwah niku yang mengibaratkan rezeki kita itu kan sudah diberi ketika kita itu dikasih ruh. Sudah diberi dan diibaratkan oleh si ustadz itu pendakwah itu kayak kita itu dikasih wit pohon, karena pohon mangga gitu, wit pelem yang gede dan sudah rimbun dan enten wohe. Ning yo dhuwur akhire kan, wit gede rimbun enten wohe pelem kan gede dhuwur mesti kan. Nah, maka sebagai manusia kita dikasih otak, dikasih akal. Fi ahsani takwim, kan mikir karena tercipta dengan ciptaan terbaik. Nah, kira-kira nek dikek rezeki model koyo ngono, maka kamu ini termasuk yang mana? Apakah termasuk orang pertama yang siap menek srup? Nah, otomatis kalau menek rezeki ini kan milih dewe yang terbaik-baik kan. Nah, atau termasuk yang kedua yang mungkin ya lemu kayak saya, jadi menek gak iso misalnya gitu. Oh, pakai senggek. Nah, masih pakai otaknya, masih pakai akalnya kan, nyenggek. Ya. Atau tipe yang ketiga, moh nyenggek. Aku pilih kongkonan, nggak apa-apa. Ini kan kongkonan ngopai, sehingga ketika jenengan ngopai niku untuk sekental, ya mungkin ngopai 10 kilo, jadi kilong 10 kilo gitu ngopai gitu. Nggak apa-apa juga. Ini kan para pengusaha kan gitu. Dia nggak bisa ngerjakan sendiri, maka dia ngopai ngeragati. Nah, maka ada orang yang terakhir, orang yang paling jelek, gak gelem menek, gak gelem nyenggek, gak gelem ngopai, pilih ngenteni ning ngisor. Nah, yang nunggu di bawah ya otomatis entuknya gogrokan. Yang namanya gogrokan berarti nek raturane codot, turane bajingan gitu. Sok enten sete, sok embut, nah, maka ya entuke namung turahan. Karena turahan akhirnya ya tidak ideal. Sehingga bapak-bapak ini rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tawakal niku membutuhkan ikhtiar. Maka ini ilmu ini malam ini yang saya sampaikan, ketika jenengan sampaikan keputusan jenengan harus mengevaluasi. Jangan langsung ditembak. Wah, ikhtiar saya baru tawakal. Niku nggih. Nggih boleh-boleh aja, jenengan harus mengevaluasi. Bagaimana dia siap bertawakal? Dicek imannya. Kira-kira nek pas adzan ngayu gak ini. Pas adzan malah mingkir, malah delik, ya ini berarti imannya belum komplit, belum sip, belum mapan. Jadi kan belum mapan, kan tawakal, mesti pisan window siap, telu ke sono gak mau dia, tawakal gak apa-apa, harus tahu tawakal. Tapi kalau kemudian dia mendengar adzan, dia siap lari, dia mendengar Quran, dia kemudian menyimak, dia mau ke majelis ilmu, dia kemudian mau menuntut ilmu, dia menerima apa yang disampaikan di majelis ilmu, lah dari situ dia siap untuk bertawakal. Ngoten, Pak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, tawakal niku penting banget ya. Kemudian ayat yang kedua yaitu Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman itu mereka siap berjihad di jalan Allah, berjuang. Oh, berarti aku kudu mateni wong kafir? Enggak. Dilihat lingkungannya. Lingkungannya ngeten iki mboten peperangan, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Lalu terus jihad ning kene apa, Mas? Jihad niki jenengan makmurkan masjid. Salat 5 waktu, sudahkah ada yang adzan komplit?
oh duhur karo asar rong enek ya, carilah orang yang longgar di jam itu untuk ngadani. Habis itu kemudian dicek sudahkah jamaahnya pada datang. Oh ternyata ya sing adan kuwi, sing komat kuwi, sing imam kuwi, makmume ya kuwi. Nah, berarti PR-nya adalah bagaimana membawa masyarakat ke masjid. Betul toh? Nah, kemudian setelahnya Islam itu tidak cuma soal ibadah tok, di situ ada pemahaman. Dibutuhkan majelis ilmu. Oh, majelis ilmu udah ada nih sebulan sekali atau 2 kali. Tambahi misal seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ternyata yang rawuh cuma 600 ini gitu kan. Nah, maka gimana caranya biar 1000 tambahi gitu. Monggo. Artinya mekanisme-mekanisme itu perlu dihadirkan agar kemudian masyarakat itu ya, memahami Islam yang baik sehingga di situ akan muncul kedamaian. Ini Nabi yang ngendikan. Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang kampung itu kalau masih mau masuk masjid, membaca Quran dan mempelajari isinya alias majelis ilmu, maka akan diberikan ketenangan. Makanya kula ten Camat Banjarsari waktu itu dan Lurah Kadipiro belum lama hari Ahad yang lalu saya bilang, mereka kan punya slogan Banjarsari kampung santri, tiap RW kudu enek ngaji kan gitu. Nah, saya sampaikan, jenengan harus pertahankan itu, jangan sampai luput. Nah, kenapa Pak Ustaz? Jenengan nek sampai enggak pertahankan itu, masyarakat sampai jauh dari majelis ilmu, mumet kepala jenengan, lengarek noto masyarakat, wangel masyarakat nek misal nanti ucul dari realit, tapi nek sudah kenal agama enak. Gak usah dipenging mendem, gak bakal mendem gitu. Gak usah dipenging berbuat judi, dia gak akan judi karena sudah kenal. Tapi nek gak kenal, repot. Terus nek mendem, nek judi mesti nek padu, nek paten-patenan. Ngoten nggih. Nggih. Makanya niki proses yang dirintis oleh pendahulu dulu, yang mana setiap RW wajib ada majelis, setiap RW Pak. Harus ada majelis, enggak mau. Lah orang non muslim piye? Non muslim ya ora usah hadir toh. Wong namanya tempat yang mayoritas Islam niku kan yang harus dimanage dengan baik itu yang Islam ini. Kalau yang mayoritas ini baik, minoritas itu mesti insyaallah aman, terlindungi. Wong Islam niku nek betul dikenal ke Islam, beringas, nek beringas, engko ya wong non muslim ya tetep kena imbasnya. Nah, makanya penjoro niku banyak penghuninya, mayoritas itu tetep Islam. Penjoro nih karena ada di Indonesia, di negeri yang banyak orang Islam. Nah, penjara nenten Amerika ya isine mayoritas wong Amerika. Penjara nenten Cina ya mayoritas agama Cina niku kok ngucu napa-napa niku. Jepang nggih ngoten. Makanya karena ini mayoritas Islam, nggih, maka diadakan pengajian setiap RW tidak ada masalah. Wong Islam tok ae sing pengajian, non muslim tidak usah dipaksa untuk pengajian. Nah, harapannya dengan orang non muslim, orang Islamnya ini sudah dikenalkan agamanya, dia jadi tahu ini halal, ini haram. Oh bojone dhewe halal, bojone tanggane haram kan gitu. Dari situlah kemudian akan terjadi guyub rukun tadi. Makanya itu saya sampaikan tuh Pak ke lurah, ke camat gitu kan yang saya tahu atau yang saya kenal. Jika ketika kita kembali ke sini, ya, bahwasanya orang yang beriman itu diminta untuk berjuang. Dan kita masing-masing, kula berjuangnya nggih kula mriki, jenengan berjuangnya jenengan mriki kan. Terus mungkin karena ada kasnya atau jenengan pakai niki kan ya, itulah bagian dari perjuangannya. Sudah kita nikmati aja sesuai dengan porsinya masing-masing. Misal sak mangke enten salat, misal Pak Kantong imame nggih monggo, nanti yang adzan sinten nggih monggo, ndak usah kemudian saling ndak usah. Sesuai dengan makomnya masing-masing. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi nih sebuah hadis yang sangat indah menurut saya. Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang itu sampai di titik itu dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia bisa menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selainnya. Dia tidak mau mencintai yang lain selain Allah dan Rasulnya. Cintanya pada Allah niku pol-polan, cintanya pada Rasul pol-polan, dibuktikan dengan menjalankan syariat dengan maksimal. Dia tidak berbuat atau melanggar syariat, dia berusaha untuk maksimal mengikuti syariat. Kemudian wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nek dulu misalnya kita cinta sama istri kita mungkin karena fisik, mungkin karena wajah, mungkin karena apalah gitu dulu. Tapi kalau bisa sekarang ini jenengan hadirkan karena Allah itu. Kenapa? Karena pada akhirnya fisik pun akan menua gitu. Nek dulu karena wajah cantik dan ganteng pun juga sudah berubah. Biar untune komplit saat ini coplok pinten nggih pun ketok nek mesem ompong segala macem.
Dulu nek ngadeg jejeg gagah, sakniki mungkin dirotok bongkok gitu. Maka perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Kalau kemudian tidak dilandasi dengan keimanan, alah niku mbok wong tuwa tetep geger arek kain meneh gitu. Wis pegatan wae, wis tuwa padahal ngomong garek ngitung dina niku mungkin nih 360 dina mati ya nih setahun kas itu. Tapi nggih niku tapi karena didorong nafsu enggak ada fondasi imannya, akhirnya ya pilih pegatan. Anak putus segala macam nyawang serang gagas gitu kan, nyandai serang gagas. Maka nggih itu perlu jenengan tanamkan ke putra-putra ke diri kita sendiri. Oke awalnya seneng kae karena mungkin sarjana wae misal engko nek tuwa ya apa ya kanggo ya ora pokoke pastikan karena iman, karena salat, karena satu akidah, gelem ning masjid bareng. Kula niku nate, Pak. Mlampah niku ningali napa enten mbah-mbah pun sepuh kakung kali jalan niku mlampah teng masjid gandengan. Nanti ada bojo kula ngene, sampeyan awake dhewe ngono ki ra ya setuwa. Bojo kula jawab ora ya ae bilang ngono. Lah kowe mati dhisik paling. Era kowe aku sik mati dhisik. Artinya kan kita mungkin untuk mati duluan itu. Cuman kalau memang dikasih umur panjang, ya kalau bisa gitu kenapa enggak? Nah iya, artinya itu perlu kita contoh hal yang baik itu dan berjalannya ke masjid gitu. Walaupun nanti ada loh suami istri itu berjalannya ke tempat dangdutan tadi, terus sing kakung nyawer. Nanti kalau tekoki, bener mau seneni rasane bojone to. Sing kakung jawab, "Aku sing ngakon bojoku kok." Nek bojoku mengi pripun? Akhirnya gue pakai unan aja, aja sing 50 unan. Dadi nek di 50 tetap dijual ke 10, harusnya jangan pakai 10. Memang pakai unan. Nek dangdut ning kampung kan pakai unan ya tetap gelem. Nek dangdut ning kota pakai unan mungkin moh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, jadi yang terakhir dalam hadis ini wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyubda fa finnar. Dan dia enggak senang untuk kembali ke masa jahiliyah ketika Allah sudah selamatkan dia ke jalan yang benar. Dan ini dari kamu kalau ngalami piyambak, saya punya santri, niku dinglang Pak, dinglangnya parah. Mau melaku niku awalnya kalau nekuk ngoten niku lho, apa ya tidak tak praktek itu. Nah, ya, bawaan lain iya. Niku kula tambi. Saking senengnya keluarga nih, niku sepupune yang suka bumi niku mriki. Numpak motor. Sak bojone, sak anake. Sepupune mewakili orang tuanya dalam rangka cuma mengucap terima kasih. Kula ya terharu loh. Kula ya terus berarti bocah iku kudu diopeni tenanan. Ya kula openi, kula kei duit, kula pakani. Pokoke insyaallah ora mati kelaparan. Ya mboten mati kelaparan. Wo niku ten kula niku kula kan kuliah. Nek lulus, nanti lulus, nek ora lulus saya metu. Terus ben subuh niku kula kan ngaji. Nanti jam 6, nanti omah kula niku kula pasangi speaker ngoten niku. Nah, kalau entek sangi utawa pira. Jadi ben krungu. Bocah niki ngajine paling apik lulusan pesantren. Terus nek magrib, kula ngisi ten sekitar Solo niku, pokoke kula wajib ke melu. Sing sekitar Solo, bakda magrib wajib melu. Bakda isya mboten, bakda subuh mboten, bakda dhuwur, bakda asar mboten. Pokoke sing bakda magrib tok. Niku Senin, Selasa, Rebo, kali Jumat, kali Setu. Kamis kula kan ten mriki Setu nggih, ten mriki ten Jaten sekitar. Nah, kalau wajib ikut sing bakda magrib tok. Nah, singkat cerita WA aku loh. Ustaz saya mau keluar. Wih, enggak boleh harus sampai selesai. Nek enggak selesai ngijoli ya gitu kan. Tahu den-deni ngene. Enggak apa-apa saya ngijoli itu. Loh, enggak boleh tetap harus di sini sampai selesai. Ya saya tetap keluar, saya udah di luar. Pun minggat. Wah, nanti mikir, mlaku kangelan kok iso minggat. Kalau tekok koncone. Ayo minggat iki ngopo to? Lah, ana apa mbok apake? Enggak tak apa-apain, Pak. Lah terus kok iso lunga piye, Pak? Lungane piye? Dijemput temennya, temen. Heeh. Terus niku kancane liyane cerita. Kamu itu kerjaannya Pak, kalau malam itu online ra kamben ngono, ngono. Terus melu apa dek? Enggak tahu. Dan kula tantang nek metu ngijoli, dijoli, Pak. Di total iki rincian. Semester 1 saya bayar sekian dijoli. Wih, dikit iki. Padahal kan anak wong ora duwe nganti wong tuane mboten saged nyekolahke terus CTP. Singkat cerita terus. Lah iya makane terus. Nah ya terus kula goleki to, Pak. Bengi-bengi kula goleki online. Ternyata online ini kali komunitas LGBT, Pak. Jadi ning mriku online enten gambar-gambare rai-raine durah lamben niku lho, Pak.
kayak filter dadi sing lanang ya dadi ketok rada ayu. Ya ayu versi wong kocluk to. Aku nek ndelok wong lanang bekesan malah gila gitu. Tapi nek wong ngono kuwi kan tetep terangsang lah istilahnya. Nah, aduh. Padahal ya komunitas yang sudah baik ditinggalkan hanya menuju komunitas yang seperti itu. Naudzubillah. Dan ini cerita tenan, boten ceritane cerita kono-kono, cerita kok dhewe. Sehingga jenengan kalau gadah putra gak harus hati-hati. Dilihat benar pergaulannya. Dipastikan dia dibawa ke jalan hidayah dan dipastikan dia itu benci untuk kembali ke jalan yang jelek. Wonten, jangan malah kemudian diajak ke jalan yang baik tidak mau jenengan mendel mawon, jangan. Pastikan dia harus di jalan yang baik. Satu lagi saya kasih contoh. Ada orang cerita sama saya, "Mas, aku ki sholat, ini bojoku ora." Betul toh? Ora. Ngono piye? Ya aku dudu kandhane terus Pak Bendino. Mosok to? Nah, ile ayate mengendikan ngoten nek wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Kongkon keluargamu sholat sabar oleh ngongkon. Kan sabar terus berarti jenengan Bendino kon ngongkon. Wah, ya ngono ya ora kosono. Wong wis gedhe tuwa kok ngono. Ya gedhe tuwa lah emang rong salat tak piye ngono. Ya tetep kudu dikandani, kandhane sing sae ngono. Sing sae iki piye? Ngeten misal contoh misal salat atau Bu apa yang apa menapa lah nek nimbali garwane. Kok gen iso bareng-bareng ning surga. Lah ngono kuwi wis tau wis kerep wis tetep ra gagas. Angel ya Pak yo. Ya angel kandhane. Ning aneh lho nek ngantor iki salat ning kantor iki wong anggar Jumat iki kudu kamu kenane go mulih, ku Senin iki kenane go ning kantor meneh. Wis angel meneh kuwi. Ngeten Pak. Ini ngapunten lho Pak, ngapunten. Niku nek lakon niku kula sing nemoni, naudzubillah nggih. Umpami niku kula. Bojo kula pisan pindho kon salat emoh. Sesuk tak pegat. Aku emoh karo wong salat. Mosok ya ngono Mas, aku wis tuwa karo bojoku. Nggih niku nek kula ora ngangkon jenengan. Niku nek kula gitu kan. Ning maksud kula, nggih. Salat niku penting. Lah jenengan gak ada bojo kok ngono ya niku berarti bejone jenengan kudu tetep ngandani. Lah bejo kula ya bojo kula ora ngono dadi aku ya salat niku mangkat ora sing tak pegah iki. Nah, monggo jenengan jenengan. Ale jenengan karo cerita lho. Lah nek piknik rono-rono kali bojone berdua numpak motor gitu. Oh jane. Ha iki salat tok abote ra karo-karuan. Makanya ya kadang itu menuju masjid itu menjadi berat banget buat orang-orang yang enggak diringankan oleh Allah. Sedangkan mungkin di luar itu dhek munggah gunung siap, kuat, bahkan mungkin ngubengi gunung ya dilakoni, bahkan nyebrangi segara ya dilewati gitu kan. Hanya untuk dunia tapi untuk akhirat bahkan ning masjid tok mlaku tok. Bahkan nek perlu mungkin jane engklek ya tekan wegah gitu. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki tanda-tanda iman niki nggih monggo jenengan jadikan alat untuk mengintrospeksi. Nek teng Indonesia niku nek Muharram itu kan bulan introspeksi terus ngoten to. Jane introspeksi bendino ora kudu Muharram. Kados nek Bodoh Idul Fitri niku kan bulan maaf-maafan ngono niku to. Jane ya ora kudu niku bendinten kalau jenengan punya masalah minta maaf sama orang. Nek kudu neng-nengan ya mung 3 dina maksimal gitu. Nah, ala kulli hal oke lah. Misal kita menjadikan Muharram ini momen untuk introspeksi lah. Bagaimana iman kita? Bagaimana ketika adzan itu terdengar? Bagaimana ketika majelis ilmu itu ditawarkan, kita datang enggak, kita menyambut enggak? Bagaimana ketika kemudian kita punya pasangan yang mungkin belum membersamai kita di atas kebaikan, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita dalam menjaga anak kita? Sudahkah kita pupuk iman itu sama mereka? Jenengan nek memupuk iman dengan benar keputusan jenengan bisa tidur nyenyak. Gak usah dikongkon salat-salat dhewe, Pak. Pak kula iki ora tau nggih, aku lho kula salat lam ora tahu gitu. Makanya tadi lho, kita mulai dari diri kita, pasangan kita, keluarga kita, rumah kita. Nah niku nek pun sukses, kita ketok tular tetangga kita. Oh, omahe Pak Seno iki nyaman tenan, bojone manut, putra-putrane saleh-salihah. Sesepe nopo to, Pak? Sesepe yo ngaji, zikir, wirid, pengajian. Mangkatono nek barisak kae. Barisak kula ngene kok dereng dugi jam 8 soalé. Kula pun ngantuk. Kula nganti bingung jane kaya pengen membelah diri ngono nek iso ora iso, Pak. Tenan lho, tawaran bar magrib niku sak pirang-pirang ning kula sak esuk pun pundi-pundi niku nenten dadine kula ngantek kula iki beberapa jadwal niku kula petil nggih kula mriku gitu kan. Nggih sekali-kali tok mboten rutin, mboten saged. Nggih, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terus pokoknya tak sampaikan semuanya.
Mudah-mudahan jenengan paham